Jadi gini, enaknya sebetulnya sebelum masuk ini kita kasih musik dulu kali ya. Yeah. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi di Jadi Gini. Kali ini gue Hanum akan membahas tentang hal yang mungkin sedang menjadi pembicaraan di skena-skena, karena mungkin orang tidak sebegitu opennya untuk bisa membicarakan ini di forum publik. Tapi narasumber gue yang kali ini merubah stigma itu dan merasa kayak kenapa lo harus fobia sama ini nih, sama yang mau kita bahas sekarang. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh lagi, kalau bicara tentang ganja ini, kalau kita bicara tentang ganja memang beberapa waktu terakhir ini bisa dikatakan sudah mengalami pergeseran secara global gitu ya. Mungkin kalau dulu orang merasa ganja ilegal apa segala macam, tapi jangan salah. Sekarang satu-satunya jenis narkotika yang ada possibility untuk dibikin legal itu cuman ganja. Entah itu bisa di dalam lingkup dekriminalisasi gitu ya, dihilangkan semua hukuman untuk user ataupun untuk penjualnya, ataupun dilegalkan, yakni bisa dibudidaya ataupun bisa dimanfaatkan. Gue akan bicara lebih banyak lagi bersama dengan kawan yang sudah hadir. Gue yang hadir tempatnya dia, by the way. Udah ada Dira Narayana selaku inisiator gerakan Lingkar Ganja Nusantara. Dir. Terima kasih banyak. Sama-sama, selamat datang. Seru banget kita ke rumah pohonnya Dira di kantor LGN. Ini menarik sekali, lu bawa ini jauh-jauh dari Jogja, kok niat banget, Dir? Nggak tahu seneng banget sama sesuatu yang bernuansa alam. Jadi alasannya udah jelas kan kenapa gue getol banget sama yang namanya ganja. Kayak dari dulu tuh dari kecil gue suka sama yang warna hijau, ya kan. Terus pengennya tuh jalan-jalan tuh ke tempat yang luas gitu loh. Jadi emang dari kalau secara nggak sadar mungkin ya, gue emang udah punya tendensi untuk bergerak ke arah situ gitu. Nah kebetulan zaman kuliah kita kenalnya sama ganja duluan. Itu zaman kuliah kan. Zaman kuliah ganja kan sesuatu yang bukan rahasia lah. Anak tongkrongan pasti ada aroma-aroma tuh di sana tongkrongan. Iya kan, di situ ngumpul, ada yang naik mobil muter. Bener. Ngapain naik mobil muter 5 kali, 6 kali ya kan? Buka pintu ngebul. Jadi ngapain? Turun kantin pesen makan goblok. Jadi ya udah, dan masa kuliah kan masa-masa waktu kita muncul idealisme kan. Masa-masa waktu kita mulai berpikir, kok kayaknya ada yang salah sih, gue bisa benerin nih. Padahal kita nggak tahu sebenarnya apa yang lagi mau kita kerjain gitu, sampai akhirnya bang. Jadilah makanya lo menginisiasi si Lingkar Ganja Nusantara ini, dan di sini lalu berada. Tapi sebelum lebih jauh soal itu, lo belum menjawab pertanyaan gue. Selain lo interest sama alam, lo ngebawa ini jauh-jauh dari Jogja ke sini segitu niatnya gimana sih rumah ini nih? Ya gimana ya? Yang pertama di sini cuma ada space kecil di area ini kan, kita nyewa di halaman rumah, ya kan. Di bawah ada LGN shop, tempat kita nyari funding, ya kan. Terus LGN shop juga orangnya udah lumayan banyak sekarang, berlima gitu kan, syukur timnya tambah gede. Terus kalau kita ada meeting yayasan, jadi by the way ini gue kalau ngejawab emang suka panjang-panjang. Bener-bener nggak apa-apa, seneng banget. Jadi sekarang ya LGN itu kan jadi LGN mendirikan yayasan. Iya, Sativa Nusantara, supaya nggak pada bingung nih. Ya kan, Sativa Nusantara tuh apa gitu kan. Karena ini posisinya sebenarnya sekretariat Sativa Nusantara nih. Tempat ini ya, tempat kita meeting, tempat kita diskusi, tempat kita beradu argumentasi, tempat kita kerja, tempat kita di sini nongkrong juga, kadang-kadang ngetes sambil ngerokok di sini gitu. Ya kan. Nah, akhirnya tadi pertanyaan apa? Terus rumah ini Oke. Ya udah, akhirnya kita harus bikin tempat gitu kan. Nah, akhirnya kita bikin tempat di tempat yang cuman berapa sih ini, 4x4 ya kan. Di bawah tetap tempat parkir. Ya udah, kebetulan di Jogja ada yang jual rumah kayu. Jadi kayak gini dengan biaya yang sangat masuk akal, ya kan. Ya udah, langsung kita beli 5 hari, nyampe, dibangun, kasih AC.
Enak banget. Jadi tempat podcast paling keren kan? Saik ya, mungkin jadi gini bisa mencontek konsepnya LGN. Tolong kita beli, taruh di Sleepy, Pak RT ya. Oke, Dir. Oke, karena tadi lo sudah menyinggung the way bagaimana perjalanan Dira dari zaman kuliah. Lo menyadari bahwa ganja something nih, tapi ada satu stigma kan. Kita kalau bicara tentang ganja ini masalah stigma. Narkoba, mabok, kriminal, masuk penjara gitu. Lo mendobrak itu semua dengan apa istilahnya, bukan legalisasi, memanfaatkan. Benar kan? Waktu kalau bicara dari awal sebenarnya kita coba ngedobraknya pakai intelektual sih. Maksudnya kita kan selalu ngomong risetnya kayak gini, risetnya kayak gitu. Karena kan kita apa ya? Waktu itu kita mau bicara ganja, basisnya apa? Kan nggak mungkin kita bicara dari pengalaman kan? Nggak mungkin. Takut. Ya iyalah. Ada steker BNN kan? Jadi satu-satunya hal yang mungkin dilakukan ya kita cuman mengkaji apa yang tertulis di jurnal, ya kan? Terus kita kita kampanyekan gitu. Nah dari situ sebenarnya kita coba ngedobrak stigma. Tapi ternyata nggak semudah itu. Orang mana percaya sih dulu kayak kita ngomong ganja nggak bikin adiksi kok. Sampai sekarang aja orang masih percaya ganja bikin adiksi kok. Padahal secara pengetahuan nggak seadiksi yang masyarakat bayangkan, maksudnya gitu loh. Ya segala sesuatu ada adiksinya gitu, tapi dia nggak lebih adiksi dari rokok, kopi, alkohol ya hal yang kayak gitu. Bahkan di riset yang kita dapat itu kayak lebih berbahaya, bukan adiksi ya, lebih berbahaya garam. Itu gitu, lebih berbahaya garam. Iya kayak wah, garam kalau dosisnya berkali-kali berapa kali jumlah dosis manusia gitu dia bisa membunuh. Sedangkan ganja tuh kayak harus berapa kilogram dalam satu waktu gitu, yang kayaknya nggak mungkin gitu loh. Jadi mendobrak stigma itu ternyata tidak mudah dan sampai sekarang menurut gue juga masih ya 50-50 lah. Tapi sekarang udah mulai orang ngeh soal medis. Oke. Nah, ini menarik sih, Dir, kayak pergeseran mindset orang tentang tadi gue sempat mention di awal di opening, pergeseran mindset orang tentang pemanfaatan ganja untuk medis gitu, yang sekarang akhirnya juga banyak digaungkan. Negara-negara lain misalnya kayak terakhir kalau gue nggak salah di Italia pro legalisasi ganja bikin referendum untuk nge-legalin itu untuk medical use first gitu. Itu pertama. Tapi kan Eropa lumayan lebih progresif ya untuk urusan yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri lo ngelihatnya sampai sejauh ini sudah sampai mana sih langkahnya? Kalau feeling kita sih sedikit lagi. Kenapa kan gitu kan? Karena tadi yang pertama justru soal stigma masyarakat yang perlahan-lahan udah mulai ke-shifting. Iya, udah mulai mereda tuh, masyarakat udah pokoknya asal kita nggak bicara rekreasi, nggak bicara mabuk-mabukan, gitu lah ya. Rekreasi nanti bisa jadi bahasan sendiri juga. Nggak bicara ngegele lah, gitu ya. Itu ternyata masyarakat oke. Apalagi bicara soal medis, gitu. Ini ngomong pengalaman kami di LGN kan, kita nggak cuma di Jakarta gitu kan, kita kan keliling kan. Yang belum pernah cuman ke Papua. Yang kita belum pernah cuman ke Papua. Tapi di Papua ada teman-teman pejuang kita LGN di sana gitu yang mengedukasi masyarakat. Tapi paling nggak poin soal stigma, kalau kita bicara soal medis, masyarakat semua udah welcome. Itu yang pertama. Yang kedua, desakan dari global. Tadi kamu sebut juga di awal kan. Maksud gue, kemarin Malaysia baru ngeluarin berita tuh. Si DPR sama mereka punya tim khusus buat mengkaji ini, udah mulai mengkaji soal legalisasi ganja di Malaysia. Kalau Thailand udah duluan 2 tahun ke belakang gitu kan. Kayak Italia, aku tadi kamu cerita soal Italia, aku jadi ingat karena punya teman orang Italia. Karena punya teman orang Italia yang dia jago untuk budidaya ganja, nanam. Jadi di Eropa itu kan ganja kan ada perlombaannya kan. Untuk bercocok tanamnya gitu. Untuk menghasilkan kualitas terbaik. Itu ada perlombaannya. Jadi dikawin-kawin silang. Makanya orang-orang Eropa tuh sampai dia ada yang explorer itu untuk mencari benih-benih
lokal yang kualitasnya bagus gitu kan. Nah singkat cerita kawanku yang Itali ini, dia cerita sekitar tahun 90-an gitu, 90 akhir itu, ganja jual beli biji ganja tuh legal. Akhir tahun 90-an? Enggak, dari tahun 90-an tuh jual beli biji ganja legal, tapi nanam nggak boleh. Oh gitu? Lucu kan? Jadi aku juga ada kebijakan-kebijakan yang di lapangan tuh situasinya kayak gitu loh. Berarti impor mereka dapetnya? Jadi mereka jualan nanti ke luar negeri, keluar ke Belanda. Ya kan? Belanda itu kan jadi hub yang paling. Belanda tuh semua, coffee shop. Pokoknya semua market ilegal yang ada di dunia, ya kan, itu legal di Belanda. Siapapun petani ganja ilegal yang ada di dunia, kalau dia mau ngejual barangnya paling aman ke Belanda. Paling aman karena di Belanda peraturannya adalah coffee shop boleh membeli dari tempat yang ilegal. Itu aturan hukumnya seperti itu. Baru tahu coffee shop boleh membeli dari tempat yang ilegal untuk dijual secara legal di coffee shop. Gue pernah ngelihat barang dari Indonesia di coffee shop Belanda. Sih? Iya. Banyak banget di sana, lu mau cari apa juga banyak, ada. Iya, benar, gitu. Jadi itu yang kedua, ada desakan global. Desakan global tuh selain kebijakan ya tentu soal perekonomian mereka. Wow, itu kan mereka kayak terakhir apa Kolombia atau nanti ini perlu di cross ya kalau nggak salah, Kolombia di Amerika Selatan itu legalisasinya fokus dia untuk pembukaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang besar itu biasanya karakternya hasil produksinya cuma buat diekspor barang mentah. Itu sampai kalau nggak salah 300.000 lapangan kerja dibuka. Kayak era-eranya Pablo Escobar. Untuk budidaya tanaman ganja beberapa tahun ke belakang ini gitu. Desakan global itu kan, dan perekonomian yang terakhir menurutku tuh problemnya gini, COVID. Kayak udah nggak bisa bohong lagi, sekarang secara perekonomian semua lagi berusaha untuk bangkit. Jadi kita kayak udah di level paling bawah yang udah nggak bisa turun lagi. Udah paling dempet banget. Iya kan, udah posisi kita udah paling di bawah gitu. Nah, sekarang kita mau bangkit gimana? Nah, si ganja ini, pemerintah kita melihat ganja ini sebagai sesuatu yang punya potensi. Gitu. Sesuatu yang punya potensi karena apa? Karena itu alasan yang terakhir adalah karena di tanah kita tanaman ganja itu ada. Bukan tanaman asing gitu tadi aku bilang. Dia memang ada gitu. Numbuhnya gampang. Sekarang kualitasnya jelek karena nggak dirawat dengan baik, karena dirawat dengan sembunyi-sembunyi. Tapi ku yakin kalau dilegalin kualitasnya akan bisa bersaing di pasar dunia gitu. Nah, ngelihat fakta-fakta kayak gitu makanya aku bilang legalisasi ganja tuh udah sangat dekat. Kita go there gitu ya kalau menurut Dira dan teman-teman. Oke, Dir, bicara juga tentang yang sekarang terjadi di Indonesia. Kita tahu kan belakangan juga lagi ada uji materi oleh para ibu-ibu hebat, Ibu Dwi dan teman-teman yang sekarang lagi minta uji materi ke MK untuk si Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu. Tapi nah, kan ada Permenkesnya tuh, Dir, yang Permenkes, gue harus baca catatannya. Permenkes yang apa nih? Penggolongan atau yang... Penggolongan ya, penggolongan nomor 7 tahun 2018. Yang kalau penggunaan, karena dia adanya di golongan 1 gitu ya, jadi penggunaannya itu harus dengan izin tertulis dari Menteri Kesehatan. Penggunaan buat riset. Iya. Nah, itu kan yang teman-teman perjuangkan ya. Jadi kenapa belum dapat juga gitu, padahal kan udah. Jadi sebenarnya ini ada dua jalur advokasi. Yang satu jalur Mahkamah Konstitusi. Jalur Mahkamah Konstitusi ini yang diuji adalah kita merubah bunyi pasal 6 kalau nggak salah, itu tentang narkotika. Pasal 6 itu narkotika golongan 1 tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan itu mau kita rubah menjadi narkotika golongan 1 boleh untuk pelayanan kesehatan. Itu adanya di Permenkes kan tapi? Enggak, itu ada di Undang-Undang Narkotika. Itu yang lagi digugat oleh ibu-ibu dan kawan-kawan koalisi, ada ICJR, Rumah Cemara, LBHM, dan kawan IJRS, Yakeba, ya kan, dan lain-lain. Terus itu satu hal. Jadi kalau ini kita menang, narkotika golongan 1 termasuk ganja, boleh untuk pelayanan kesehatan, tapi belum ada aturan-aturan turunannya. Gitu. Nah, jalur yang kedua, kalau kita di yayasan, di gerakan kita, sasaran utama kita memang penurunan golongan.
Karena kalau ganja diturunkan dari golongan 1 ke golongan 3, ke golongan 3, di golongan 3 ini sudah diatur bagaimana caranya seorang pasien bisa mendapatkan obat itu. Golongan 3 ini isinya apa aja sih? Kalau detailnya aku nggak terlalu tapi nggak terlalu hafal gitu ya. Tapi kalau morfin golongan 2. Morfin kalau golongan 2 tuh gini. Kalau udah opsi terakhir boleh lu pakai ini dengan resep dokter. Kalau golongan 3 dia nggak harus opsi terakhir. Siapapun jadi kalau mendapatkan resep dia bisa pakai. Gitu. Oke. Makanya itu yang lagi diperjuangin supaya bisa turun golongannya ke kita golongan 3. Perjuangin segala lini lah. Iya. Itu termasuk lini budaya. Maksudnya advokasi itu kan bukan cuma advokasi kebijakan ya. Tapi kayak merubah stigma menurut kita juga itu sebenarnya bahasa advokasi untuk kita penetrasi ke publik, mendapatkan menurutku kemenangan yang akan asik itu kalau yang kemudian melakukan advokasi ini adalah bukan LGN lagi atau bukan yayasan lagi gitu, tapi publik. Menurutku itu udah best of the bestnya yang bakal bisa terjadi. Kita kan kayak pemantik aja gitu kan. Tapi responnya bener-bener kayak yang tadi lo bilang, Gir. Maksudnya semua orang udah merasa ya ganja seharusnya boleh kalau emang untuk kepentingan medis. Sedangkan sekarang ya kita tahu di penjara paling banyak tahanannya narkoba. Wah, ngomongin penjara ya. Narkobanya ganja gitu dan over capacity-nya gue ngelihat sendiri gitu ya pas kemarin kebakaran lapas Tangerang deh. Pas kemarin ada kebakaran lapas itu gue datang ke sana. Pas preskon sama Pak Yasona Lawli, Pak Yasona bilang ya ini emang over capacity dan most of them like 80% tahanan narkotika. Narkotikanya juga yang tahanan-tahanan yang masa hukum pendek-pendek gitu yang bukan dan rata-rata ganja gitu loh. Dan itu maksudnya nggak bisa, apakah tidak menjadi pertimbangan pemerintah juga untuk mengatasi permasalahan itu, karena kalau misalnya ada legalisasi ganja ini berbagai macam permasalahan bisa dirapiin satu persatu gitu. Bener banget. Kalau perspektif lo gimana? Emang harus didekriminalisasi sih. Apa ya? Aku kan selalu selama membangun gerakan ini gitu, selalu tersentuh sama cerita-cerita personal orang yang tersandung sama undang-undang. Contoh, kemarin aku dapat cerita waktu di Aceh. Sempat ke Aceh kemarin? Sempat ke Aceh, ke Aceh sih rutin sih. Rutin ya? Hampir tiap tahun kita ke Aceh karena di Aceh itu kayak sekolah gitu. Kita belajar ganja kan di Aceh, belajar budayanya, belajar banyak hal lah, politiknya dan lain-lain gitu. Jadi waktu aku kemarin beberapa waktu lalu ke Aceh itu ketemu sama orang asing yang ditangkap. Udah tua mungkin umur kayak 50-an gitu. Ditangkap karena dia pakai ganja, di penjara kalau nggak salah hukumannya 8 bulan. Terus di dalam penjara gitu ya. Penjara sih cuma 5x5, cuman isinya banyak banget dia bilang. Terus di dalam penjara tuh dia kayak tiap hari tuh ngomong kasar gitu lah. Terus? Si orang yang di dalam penjara tuh selalu yang jaga gitu selalu ngomong kasar sama orang ini, ngomong kasar lah gitu ya, lu ngerusak negara gua, lu bla 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 gitu kan. Dia bilang sebelum pertama sih aku bisa nahan lah, dia bilang gitu kan. Dia udah mulai bisa bahasa Indonesia gitu. 2 bulan 3 bulan aku nggak bisa nahan sampai aku merasa apa yang dia bilang tuh bener gitu. Kalau aku ini jahat, aku ini ngerusak, aku ini bego dan lain-lain ya kan. Waktu bulan ke-8 dia keluar dari penjara, menarik banget. Tahu apa yang dia lakukan? Dia daftar S2 umur 50 tahun. Dia daftar S2 untuk memastikan bahwa dia masih mampu berpikir. Serius. Dan yang dia lakukan apa? Dia meneliti sejarah Aceh dan Eropa. Wah, itu dari situ aku dapat cerita ada seorang pelaut Inggris, dia orang Inggris. Ada seorang pelaut Inggris tahun 1600-an namanya William Dampier. William Dampier. Kalau zaman dulu pelaut dari Eropa itu kan selalu punya jurnal kan. Sehari-hari dia nyatet ya kan apa makanan yang dia temuin, vitamin yang bagus kalau lagi apa gitu kan. Nah, di situ dia di catatan itu dia nemuin ternyata waktu dia mau ke Nusantara ini dia kapalnya karam di daerah ujung Sumatera ya kan.
Terus dia terdampar di Sigli. Sigli ini salah di satu Aceh. daerah di Aceh. Nah di situ dia menemukan waktu lagi kumpul-kumpul sama masyarakatnya pada waktu itu aja udah terbiasa untuk mengkonsumsi ganja. Untuk relasi gini, untuk hubungan kayak orang rokok gitu, untuk ngobrol, untuk hubungan. Cultural things aja Yes, gitu ya. ada hubungan yang sifatnya budaya kayak gitu loh. Dan wah, dari situ aku ngobrol sama dia aja langsung dapat banyak banget pelajaran tuh kan. Kita dapat tambahan lagi kalau ternyata asumsi banyak banget masyarakat di Aceh terutama percaya kalau ganja itu dibawa sama orang Belanda. Oh, justru awalnya dari Belanda. Banyak cerita seperti itu, padahal faktanya nggak kayak gitu ternyata. Itu mematahkan cerita itu. Banyak juga sih cerita-cerita yang mematahkan cerita-cerita kayak gitu. Dan itu yang aku kalau balik lagi ke persoalan penjara gitu ya. Menurut kami penjara itu emang nggak pernah menyelesaikan permasalahan di Indonesia untuk urusan narkotika. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah ganja katakanlah di Indonesia, harusnya makin kesini makin dikit dong. Harusnya kalau orang penjara kan logikanya lu masuk penjara terus jerak gitu kan. Tapi kan nyatanya enggak. Orang masuk penjara ya di dalam dia juga dagang, ya kan, keluar ya pakai lagi nggak ada masalah gitu. Terus muncul ada istilah atau program rehabilitasi yang nyatanya juga yang akses sedikit karena orang takut nggak percaya sama pemerintah. Kalau gue daftar di situ nanti gue malah dicepuin apa kayak gimana gitu. Jadi emang harus ada sebuah, selain dekriminalisasi ya, harus ada sebuah pemikiran inovasi-inovasi baru nih sebenarnya untuk mengcounter permasalahan ini. Gimana gitu. dengan rehabilitasi? Kan ganja, kalau menurut lo ganja itu tidak adiktif gitu, itu bukan zat adiksinya lebih minim dari ketimbang yang lain. Berarti salah sebetulnya kalau pengguna ganja dimasukin ke rehab. Makanya rehab itu, kebetulan aku kuliahnya kan psikologi. Kebetulan Mbak tahu kuliah psikologi, terus skripsiku tentang ganja, ya kan. Mungkin, aku yakin sih di psikologi UI, skripsi ganja pertama tuh aku yang nulis. Yakin aku. Karena kan kita nyari kan di komputer kan nyari kan, database kan. Karena kalau mahasiswa kan kita mau nulis latar belakang, mana mungkin nulis sendiri dari awal. Ngopi dari yang mana ya? Goblok banget. Sorry ini tips yang jangan terlalu. Enggak, tapi emang faktanya begitu, gue juga gitu kok. Kan nggak ada tuh. Tulis yang bimbing gue waktu itu. Namanya Ibu Dani, dia semacam kayak konsultan BNN gitu. Untuk rehabilitasi di Lido. Lido. Lido, tempat rehabilitasi khusus narkotika punya negara. Ya kan? Singkat cerita lulus lah. Dari situ ya kan, gue nulis waktu itu soal efek psikologis ganja, ya kan, buat masyarakat Jakarta. Kualitatif berarti? Kuantitatif, kualitatif kelamaan. Kuantitatif cepet, selesai sama Bu Dani, ditawarin untuk kerja di rehabilitasi BNN. Wow. Dan gue melamar waktu itu. Oh serius? Waktu itu melamar. Itu melamar di rehabilitasi. Nah ternyata gue menemukan di rehabilitasi itu, ya kan, itu yang jadi konselornya itu adalah orang-orang ex-edik. Jadi orang-orang yang udah berhasil ikut program itu lepas dari ketergantungan sama narkotika, mengabdi di situ. Dia mendidik orang-orang yang baru masuk ke situ, ya kan. Yang gue cek problemnya nggak ada yang adiksi ganja. Jadi orang-orang itu nggak ada yang adiksinya ganja murni ya, murni ganja terus dia sehat gitu, nggak ada ya. Terus gue jadi kayak pemikiran gue jadi kayak nggak valid gitu di situ, kayak nggak keterima sama pemikiran mereka. Ya udah singkat cerita nggak jadilah masuk ke tempat itu. Tapi gue menemukan bahwa kalau bicara soal rehabilitasi itu kan mestinya dikasih sama orang-orang yang memang punya problem, yang dia merasa rehabilitasi itu akan efektif teorinya. Kalau orang itu emang punya keinginan untuk berubah. Kalau lu rehabilitasinya lu dipaksa gitu, lu bilang lu tuh punya masalah, lu masuk gitu, lu rehab gitu, lu punya masalah, tapi orang itu nggak sadar masalah dia apa, itu nggak akan menyelesaikan apa-apa gitu loh. Jadi rehabilitasi di satu sisi dia bisa jadi nggak efektif kalau pendekatannya seperti itu. Tapi kalau pendekatannya personal, emang bener-bener buat orang, wah gue akan dengan
secara personal aja ya, gue akan dengan senang hati kalau ada orang merasa ketergantungan dengan ganja, terus dia butuh untuk gimana caranya bisa lepas dari itu atau bagaimana caranya membuka paradigma supaya nggak ketergantungan sama itu, gue akan dengan senang hati membantu banget. itu gitu loh. Tapi gue pastikan penjara nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kayak gitu. Even masalah perdagangannya. Jadi ya sebetulnya jalan keluarnya adalah untuk dilegalkan saja, better gitu. Paling tadi balik ke cerita itu paling enggak yang bisa meningkatkan perekonomian bangsa kita dulu. Itu aja dulu gitu tahap awalnya. Kalau dianggap yang dekriminalisasi ini terlalu berat gitu, harus perubahan paradigmanya terlalu luas, perlahan-lahan, tapi menurut gua negara tuh harus menunjukkan niat gitu loh. Progresnya tuh harus ke arah situ. Gitu. Oke, Dir, sebelum lebih jauh, tadi menarik lo ngomongin tentang Aceh. Gue sempat lihat wawancara lo yang lo menyebutkan Aceh itu salah satu provinsi, salah satu wilayah yang paling miskin yang ada di Indonesia. Iya. Tahun 2020 data BPS ini update-nya mencatat Aceh ada di urutan kelima provinsi termiskin Indonesia. di Indonesia. Okay. Dengan 15,43%, nomor satunya ada Papua. Okay. Yang paling miskin 26,8%. Tapi kalau bicara tentang Aceh, padahal tanahnya Aceh itu bisa menjadi mendulang devisa dengan menghasilkan ganja gitu. Dari kunjungan teman-teman LGN, dari kunjungan lo ke sana gitu, lo berkeliling di wilayah Aceh sendiri. Seberapa promising sih dan nilai ekonomisnya ganja itu sampai bisa menjadi devisa besar negara itu kayak gimana? Kayak gimana gitu ya? Penasaran gue. Pertama tuh aku tuh pengen komentar sedikit soal provinsi termiskin gitu ya. Itu aku nggak melihat sebenarnya miskin tuh indikasinya apa gitu lah ya. Tapi kalau menurutku masyarakat Aceh juga, kurasa nggak setuju sih. Kalau dibilang mereka miskin gitu, takutnya tuh miskin misalnya rumah nggak pakai ubin gitu, atau nggak ada atap. Iya, atau bukan nggak ada atap lah, nggak ada apa, nggak pakai tembok, misalnya pakai mungkin kayu gini mungkin dianggap miskin gitu loh. Di dalam statistik di Aceh banyak banget rumah yang pakai kayu-kayu kayak gitu, banyak sekali gitu. Takutnya hal kayak gitu, maksudnya itu sedikit mengkritisi aja. Oke. Indikatornya apa ya BPS? Coba nanti kita akan cari lebih jauh. Apa sebenarnya itu dibilang miskin gitu ya kan? Yang paling keren tuh sebenarnya mestinya ngukur indeks kebahagiaan tau. Iya benar. Mungkin Aceh paling bahagia. Iya ya. Provinsi mana yang paling sering ketawa gitu lah. Nggak apa-apa miskin tapi sering ketawa. Iya kan, dibanding kaya nggak bisa ketawa. Milih mana lo? Miskin tawa sih. Serius? Iya. Jebak ya. Iya. Yang nggak punya beban, nggak punya utang gitu iya kan. Gitu loh, jadi ya udahlah itu satu hal lah ya soal itu. Tapi kalau nilai ekonomisnya gimana ya, Aceh tuh kalau sekarang gini, ganja satu tanaman ganja ya kan, orang Aceh, aku jujur ya, aku belum pernah ngelihat tanaman ganja di Aceh. Karena masuk akal, karena nggak mungkin lah kita, yang pertama lu siapa gitu ya kan, datang ke Aceh nanya pengen tahu soal ganja, nanti kalau ternyata lu jahat niat lo atau apa kan repot ya kan. Jadi gue juga selama menjalin hubungan sama Aceh tuh nggak pernah maksa untuk lihat dong. Enggak, lebih sebenarnya pengen cerita mereka tuh gimana soal ganja. Foto gitu. Lo di ladang ganja di website itu di mana? Itu di Amerika. Oh, di US. Itu di Amerika. Di Amerika itu hal yang biasa lah, orang aja. Kayak ya udah lalu aja gitu. Kita sering lewat di sini kayak lewat sawah. Dan di Amerika lewat ladang ganja tuh kayak kita lewat sawah gitu. Kadang-kadang kita udah nggak peduli kan. Kita bisa asik dengerin musik atau apa gitu. Tapi kalau waktu pertama kali lihat ya berhenti, langsung turun. Sama abadikan gitu. Nah, kalau itu kan tadi di Amerika, di kalau ngomongin di Aceh lo bilang belum pernah ngelihat sama sekali yang kayak begitu di Aceh ladangnya gitu. Tapi kalau bicara tentang potensi ekonomi gitu, seberapa bisa nguntungin sih buat masyarakat Aceh, karena kita tahu kan Aceh ibarat kata lo sebarin bijinya aja bisa langsung pada tumbuh tuh pohon ganja gitu. Dan
yang cukup menakjubkan itu adalah kalau pertanian tuh kan salah satu hal yang paling kita pikirin tuh sistem irigasi ya. Kunci banget tuh. Benar. Kekeringan, gagal panen biasanya. Nah karena itu banyak kontur gunung gitu di sana dan sistemnya sistem hutan hujan gitu kan. Jadi banyak di sana nanam ganja tuh mereka nggak peduli irigasi. Hidup. Anjir serius. Gila. Mungkin itu namanya wheat kali ya. Wheat kan tanaman liar gitu kan sebenarnya kan. Wheat kan memang rumput liar sebenarnya kan istilah wheat itu kan. Jadi emang bener-bener seliar itu gitu loh. Cuman kalau kita mau bicara industri harus kualitas. Nggak bisa. Kalau seliar itu industri dia nggak ada grade-nya. Nggak ada grade-nya kalau kita mau bicara industri. Grade-nya harus mampu bersaing sama industri-industri yang udah ada di dunia ini gitu lah. Yang kayak di Amerika tuh kayak yang tadi aku cerita itu kalau kamu tutup mata kamu cium itu kamu kira kamu nyium buah mangga. Serius? Segitu. Harum? Kayak buah mangga. Jadi bener-bener tahu mangga gedong kan? Iya, mangga gedong. Baunya tuh bau mangga gedong, sama Serius? persis. Kalau aku kan sama Sandra kan sama istriku ke sana kan. Itu juga reaksinya sama. Maksudku kalau ditanam secara berkualitas tuh bisa ngeluarin aromanya secara fisik, bentuk kayak bunganya semua itu jadi eksotis tuh. Tanaman ganja tuh eksotis banget, makanya dia sativa kan. Sativa tuh sebenarnya genus istilah untuk tanaman yang dibudidaya tapi yang diambil tuh yang perempuannya femininnya. Oh, feminin. Sativa gitu. Kalau sativus itu yang buat yang cowok, kalau sativum tuh buat yang cowok atau cewek gitu. Makanya namanya cannabis sativa emang karena ceweknya yang dari dulu yang paling dibudidaya gitu loh, yang buat manfaatnya banyak gitu, terutama buat kesehatan. Baru. Nah, di Aceh, aku tuh sampai dapet cerita, Mas Dira, percaya nggak percaya ya, di sini tuh ada pohon ganja yang 7 bulan tuh batangnya segede gini, Mas itu. Gila. Kalau panen bisa 15 kilo satu bunganya kalau ditimbang bisa 15 Itu kilo. pohon ganja apa pohon jambu, Dir? Makanya. Buset. Ya Allah, itu mungkin kita kalau kabur dikejar macan atau apa bisa naik. Manjat mana lo pohon ganja? Manjat pohon ganja goblok. Terus tadi mau cerita gini. Terus kalau kita bayangin aja secara sederhana, kamu pernah ke Belanda kan? Di Belanda tuh satu bunga ganja berapa sih harganya? $1, $2? Euro ya? 1 euro, 2 euro, misalnya 2 euro berapa? 50.000 deh? 1 euro mungkin 17 ribuan. 17.000, jadi sekitar 35.000. 35 ribuan. 35.000 per linting misalnya gitu ya kan? Satu linting tuh paling cuma 0,1 gram. Harganya 2 euro. Berarti untuk jadi 1 gram, dia butuh 10 linting. 10 linting berarti harganya jadi 20 euro. 10 linting. Ya kan itu baru 1 gram. 1 gram. Kalau itu 1 kilo kan 1000 gram. 20 euro dikali berapa tuh? 100 ya? 20 euro? Iya. 20.000 euro. 2.000 euro. 1 kilo ganja harganya 2.000 euro. 2.000 euro berapa tuh? Kalau rupiah? Wah, banyak nih, Dir. 2.000 euro kali 17.000. 35 juta. Edan. Jadi kalau itu satu pohon itu seandainya ada orang Indonesia punya pohon itu terus gue jual lah di Belanda 15 kilo. 15 satu pohon itu 15 kilo 15 dikali 2.000 30.000 euro dikali 17.000 51 510 satu pohon 500 juta. Waduh. Dan satu pohon loh. Oke. Kalau kita pakai cerita si kawan kita yang orang Aceh ini yang bilang satu pohon ada yang 15 kilo. Tapi kalau itu pun cuma 1 kilo satu pohon, ya tetap 30 juta juga. Wah, gokil sih. Tetap 30 juta satu pohon gitu loh. Edan. Itu kan harga Belanda. Kalau yang pangsa lokal? Pangsa, kalau ngomong pasar gelap, ya. Nah gini kalau pasar gelap tuh ya kan, kenapa harga di pasar gelap nggak jelas? Karena dia kan resikonya tinggi. Jadi suka-suka yang jual. Kan resiko ada di tangan gua, penjual, petani, maksudnya orang yang nanam, orang yang berbisnis pasar gelap kan gitu. Ya terserah gua harganya berapa, mau kualitasnya kayak apa. Kalau lu mau ya lu bayar harga yang gua minta. Tuh pasar gelap gitu tuh gayanya. Kalau pasar terang enggak. Istilahnya kalau di dunia pertanian tuh traceability-nya
jelas. Jelas. Yes, ini tanaman asalnya dari mana, kualitasnya kayak apa, ditanam seperti apa, dipanen usia berapa, pengolahannya seperti apa, terus dia distribusinya, penyimpanannya seperti apa, itu semua itu traceability-nya harus jelas. Ada. Traceability yang jelas itu membuat tanaman ini nanti jadi punya kualitas, punya nilai. Itu industri yang sedang berkembang sekarang. Nilai industrinya itu, kalau aku kemarin misalnya berangkat dari analisanya Malaysia, itu sekitar tahun 2024 itu mereka menilai medis itu nilainya sekitar 1.400 triliun. Analisa aku ini aja nyontek, analisa Malaysia buat ini. Di Thailand 1 kilogram ganja grade A kualitas terbaik itu harganya 20 juta rupiah per kilogram sekarang. Jadi bukan tahun depan gitu. Sekarang di Indonesia ya kan lu punya 1 kilogram ganja, mampus lo. Mampus lo pasti di anjing-anjingin lo. Iya. Baso ada yang lewat ya depan rumah. Somai gitu. Serem ya. Boro-boro bisa jualan. Maksud gua, padahal di sisi lain ada orang-orang sakit yang butuh gitu, dan orang yang sakit ini benar-benar butuhnya tuh ya sekarang. Anak-anak yang kejang-kejang, anak-anak yang epilepsi, cerebral palsy ini tuh bener, wah, tapi kamu pasti pernah lah ngelihat kan anak yang cerebral palsy, anak yang dari kecil tuh yang hidrosefalus, yang hidupnya tuh kayaknya sakit, susah gitu loh. Mereka tuh susah dikasih makan, mau tidur juga susah, terapi bagus, begitu terapi kejang lagi, terapinya harus ulang lagi dari awal gitu loh. Mereka tuh butuh, ya Allah, itu nggak usah dijadiin obat, ganja jadi jamu aja itu udah berguna, aku ya, wow. Jadi kalau ngomongin ekonomi, ekonomi kan sekarang dinilai dari bukan berapa banyak lo bisa produksi, tapi seberapa banyak orang butuh. Benar-benar. Demand-nya kan, behavior, perilaku masyarakatnya kan, itu kan yang diciptakan sebenarnya kan. Problemnya adalah sekarang masyarakat sudah diciptakan oleh sistem global untuk mulai menerima soal ganja. Makanya di Indonesia kita sekarang banyak dapat telepon, kunjungan yang anakku sakit ini, aku bisa dapat ganja apa enggak? Ya kita nggak ada bosan-bosan ya kita bilang, maaf kami di sini tidak menyediakan ganja, untuk kami sedang berjuang untuk supaya ganja bisa disediakan buat anak-anak ini. Gitu, dan itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari orang yang sakit nanya gitu. Kadang-kadang per hari bisa berapa banyak? Wah, ya sehari 1 lah. Dan itu bukan cuma buat anak-anak yang, Mas, istriku yang gimana, yang tulang punggungnya nyeri terus gitu ya kan, pakai obat ini nggak bisa, pakai obat itu nggak bisa. Mereka tuh kayak mereka, si suami ini contohnya ya, dia tuh mencari apa yang kira-kira bisa gitu ya. Mungkin ganja belum tentu bisa gitu, tapi gue udah coba nih di Indonesia yang ada, tapi gue masih kayak gini gitu, istri gue masih sakit banget gitu, gue harus ngapain gitu. Even kalau gue harus bayar mahal juga nggak apa-apa gue bayar gitu loh. Problemnya bukan itu, Mas ta bilang, problemnya bukan soal mahal atau murahnya, tapi problemnya soal legalitasnya gitu ya. Jadi ya terus berjuang lah. dan itu tadi balik ke omongan lo di awal bahwa kayaknya udah sebentar lagi nih, udah akan sampai ke sana. Oke, Dir, ada satu yang belum sempat gue tanyain. Ini kan di tengah judicial review yang sekarang lagi berjalan, soal bagaimana ibu-ibu ini berjuang untuk bisa melegalkan ganja untuk pemanfaatan medis. Sempat dihadirkan seorang pakar namanya David Nutt. Nutt ini dari Inggris dan profesor ya? Profesor David Nutt ini. Jadi pas lagi sidang uji materi, profesor ini datang dan menjelaskan bagaimana pemanfaatan ganja di negaranya dia gitu, dan juga dia bilang bahwa ganja ini udah digunakan sebagai obat-obatan dari sekitar 5.000 tahun lalu gitu. Ketika zaman-zaman obat-obat Cina itu memang lagi termasyhur sekali di seluruh belahan dunia. Dan juga ada satu statement dia menurut gue menarik, dan lo pernah ngomong juga soal konvensi 1961 yang bilang alasan karena sebagian besar alasan-alasan politis akhirnya penggunaan ganja ini dilarang di berbagai negara, walaupun at this time mungkin ada sekitar 50 negara yang sudah melegalkan ganja gitu ya. Tapi kalau kita mundur ke masa itu gitu, apa sih Dir sebetulnya hal-hal politis seperti apa yang akhirnya melegalkan penggunaan ganja di negara-negara tersebut?
Kupikir UUD sih, kayak ujung-ujungnya duit. Yang kalau kuliah, ya karena gini loh, aku tadi pagi di grup kita, di grup yayasan gitu, di WhatsApp grup, salah satu pembina kita, Mas Angki itu, dia ngasih link. DPR itu memanggil BNN, seperti itulah, untuk menanyakan ada rekening 1,2 triliun terkait ini pasar gelap narkotika. Gitu loh. Jadi atas nama kepemilikan siapa rekening? aku nggak tahu, mungkin aku agak-agak, aku bisa ngeliat ini nggak sih sambil lihat, boleh. nanti sambil Silakan. beritanya tuh menarik banget. Nih coba ya judulnya, DPR akan panggil BNN, CNN Indonesia, soal rekening Rp 120 triliun sindikat narkoba. Wow, oke. Oh, sama Komisi 3 ya? Wah, gila sih. Oke, terus? Pertanyaan kan gini, pasar gelap, ada sindikat narkotika itu terlahir setelah konvensi narkotika tahun 61. Sebelum ada konvensi narkotika tahun 61, nggak ada perdagangan gelap narkotika, tuh nggak ada. Jadi konvensi itu jalan, itu artinya disahkan bahwa ada sebuah sistem yang namanya pasar gelap. Itu sampai sekarang rekeningnya segitu tuh. Ini sekarang. Itu dia ini tahun 2021, dia 60 tahun. Rekeningnya berapa kira-kira tuh kalau dia punya? Iya kan? Jadi apapun alasannya, kalau aku ngelihatnya pure ini pasti permainannya gimana caranya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan tertentu. Orang sekarang aja 120 triliun. Negara kita itu kalau nggak salah APBN-nya tahun ini yang baru sekitar 700 triliunan. APBN negara kita yang pendapatannya baru masuk. Itu sampai Maret, tapi sampai akhir tahun ini targetnya 1.700. Anggaran. Iya, pendapatan. Yes. Iya ya. Dia 120 triliun satu rekening. Jadi aku ngelihatnya selalu, wah ini makanya begitu itu ilegal tahun 61 dengan ya kalau media bermain soal stigma ganja terus jadi ini narkotika membunuh lah apalah, itu bungkusnya lah. Tapi di dalamnya itu ternyata gimana caranya bisa ada pundi-pundi dikumpulkan gitu. Apa jadi kita dibilang ilegal tapi sebetulnya bisnis as usualnya tetap jalan di dalam dengan ekspor keluar gitu? Iya. Aku nggak tahu, maksudku Aceh nggak pernah ada dokumennya soal itu. Kita nggak pernah mencari tahu juga. Buat kami, buat apa mencari tahu soal itu? Buat kami lebih penting kita bisa ngapain ke depan, ya kan? Tapi kalau buku-buku tentang ganja tuh salah satunya judulnya Riverman. River tuh ganja maksudnya, river, R-E-E-F-E-R, river. Riverman tuh buku yang ditulis sama jurnalis namanya siapa Thompson gitu ya. Terkenal banget emang, jurnalis sering nulis soal narkotika. Buku itu khusus soal perdagangan gelap ganja, bukan narkotika yang lain. Gokil. Di awal bagus banget dia tulis bedanya ganja sama yang lain. Dia bilang ganja orang-orangnya lebih welcome karena dia kan masuk, si Thompson ini dia masuk ke dalam pasar gelap itu, masuk ke dalam sistem itu. Mungkin kayak narkos gitu kali, orang masuk ke dalam situ terus dia bikin buku, nulis di situ. Nah, dia menemukan yang paling repet sama Indonesia adalah ternyata banyak ganja di Amerika waktu itu yang dibawa sama tentara-tentara, kapal-kapal tentara dari Vietnam, dikirim ke Amerika untuk menyaingi, dan ternyata itu banyak disukai oleh masyarakat di Amerika. Di grassroots mengalahkan popularitas dari Meksiko. Ganja-ganja yang dibawa dari narkos kan Meksiko. Iya. Ada dari sana Medein. juga. Ini dari Vietnam, dari Aceh. Colombia. Who knows? Iya. Who knows? Tapi yang pasti Aceh itu gimana ya? Tanaman itu bagus atau tidaknya jelas nomor satu benih. Itu nggak bisa dinegosiasi. Tapi yang kemudian faktor paling kuat lainnya adalah lingkungan. Dan Indonesia ya kan secara geografis itu tempat yang di ekuator,
curah hujannya bagus, tanahnya. Wah, di Aceh tuh ada tanah tuh kan yang bagus yang gembur kan. Jadi kalau tangan kita tuh bisa masuk gitu. Panjang gitu. Mereka itu cerita di sebuah pulau lah di Aceh namanya, aku lupa apa. Itu tempat mereka nanam ganja tuh tanahnya tuh nggak usah diolah, ibaratnya nggak usah pakai kerbau yang dibajak gitu. Tanahnya udah sekembur itu. Lo masukin tangannya sih gitu gampang ya. Itu kita sekolah permakultur, sekolah pertanian sekolah apa namanya? Organik. Permanen agrikultur. Ya kan, itu kita belajar gimana caranya menciptakan tanah seperti itu. Masih possible nggak sih kalau di kota besar kayak Jakarta? Untuk apa? Punya tanah kayak gitu? Punya tanah kayak gitu? Ya mungkin lah, karena itu bisa diciptakan. Makanya kita kalau di permakultur kan kita belajar mendesain itu kan. Bagaimana kita membuat, makanya sebenarnya kayak untuk nanam ganja nih nggak perlu lahan yang bagus-bagus banget, karena lahan yang bagus itu bisa diciptakan gitu. Kayak aku juga sampai punya cita-cita tuh, kan banyak hutan-hutan yang rusak tuh di Indonesia ini ya kan, apalagi Sumatera. Wah, Sumatera salah satu yang paling menyedihkan lah, ya kan, karena kelapa sawit gitu. Itu bisa direhabilitasi sebenarnya, sangat bisa gitu kalau mau ya, mudah sekali. Butuh komitmen, butuh waktu, itu aja. Pengetahuan udah banyak banget orang yang ngerti. Bisa banget. Bisa banget tuh, itu cita-cita aku sih, maksudnya bikin hutan tuh membuat lahan yang tadi yang rusak-rusak gede itu, cuman di ekosistem hutan itu ada ganja. Tetap kudu ganja ada hutan. ganja. Jadi ya harus lah, karena ya mungkin nanti yang bisa jadi sumber ekonominya sih, kan satu pohon bisa 500 juta. Lagi-lagi. Cing. Tapi tunggu legal dulu, gitu ya. Tunggu legal dulu. Oke. Dir, gue mau bicara lebih banyak sekarang soal lu dan teman-teman di LGN gitu. Kalian bisa survive jalan di tengah gempuran sekarang berarti udah 11 tahunan ya, Dir? Iya. 11 tahun ya. Congratulations LGN. Kapan anniversary-nya? Nggak ada tanggalnya sih. Serius? Sekitar Juli, gue selalu bilang gitu, kalau tanya sekitar Juli lah. Juli waktu lah itu. ya. Juli. Ya harus dibuat deh, nanti kita buat. Dong, bikin dong. Berarti udah 11 tahun lewat dong nih. Ya kan? Udah lewat berapa bulan. Lu dan teman-teman LGN tetap bisa bergerak dengan campaign lo, dengan keyakinan kalian, the way kalian ingin bisa melakukan pemanfaatan ini. How you survive? Dari mana lo dapet duit untuk bisa ngejalanin ini belasan tahun, Dir? Aku dapet duitnya? Dari jualan ganja lah. Dikat nih. Baso. Ada yang motong terus jadi ini, seru banget tuh. Sebenarnya gini, dari awal tuh kita emang dari awal tuh nggak pengen dapat funding. Oke, lo ingin tetap mandiri. Kita pengen karena gini kan, dari awal tuh niat kita kan emang kita perjuangin ini supaya kita bisa mengelola ganja waktu sudah legal. Kan kita pengennya gitu kan, ini legal terus bukan perjuangan kita berhenti. Benar. Kita kelola dong tanamannya. Ngapain kita selama ini berjuang, kita selama ini belajar bagaimana mengelola tanaman yang baik, bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan ini dan lain-lain gitu kan. Sampai ke luar negeri lah kita nyari-nyari, kira-kira kalau kita jualan di luar negeri pakai narasi apa gitu ya kan. Kita sudah membayangkan hal-hal yang kayak gitu. Ngayal-ngayalnya dulu. Iyalah, kita udah membayangkan hal gitu. Nah, terus makanya dari awal semangat kita adalah kita harus berbisnis. Makanya kita punya LGN Shop. Yang kita pakai sekarang. Ya, ini dia benar. LGN Shop dan nah dari awalnya dari satu lusin kaos, jualan kaos, awalnya gambar ganja. Oh iya. Karena kan otak kita cuman mau tidur, melek, ganja, mimpi tentang ganja, ngomong sehari-hari soal ganja, goblok. Apa-apa ganja, goblok banget. Ketemu keluarga, ganja, ya kan, wah, semuanya soal ganja gitu, dipanggil sama kakek, kamu ngapain ngurusin ganja? Yang jawab om gua. Iya. Lucu banget, ya Allah. Itu melewati lah masa-masa kayak gitu, apalagi waktu proses sampai mau nikah. Kamu bayangin gak sih aktivis ganja gitu? Bapakku tuh gimana mertua memandang calon mantu gue aktivis ganja gitu. Yang lucu tuh bokap gue sebenarnya. Kenapa? Pak, mau nikah nih gitu ya. Ya udah bagus, buruan lah, masih ada yang mau nikah sama kamu. Udah akhirnya gue nikah duluan sebelum kakak gue, belum adik gue. Oh iya.
pacaran udah cukup lama juga sih. Nah, akhirnya dia mau nikah kan artinya bokap gua asumsi dulu, oh berarti kamu udah ngomong serius, keluarga sana juga udah mulai nerima kan gitu kan. Oh ya udah kamu udah berhasil lah berarti gitu. Padahal belum. Melakukan pendekatan ya udah lah. Oh, udah. Pakai kalau ngomong ganja kan pakai mertua pakai buku. Ini buku saya. Kadang-kadang di rumahnya kita nyetel video edukasi tentang ganja. Gitu. Wah, kuncarnya sembari mengedukasi ya gitu ya. Ya kan kalau anak yang sakit tiba-tiba pakai ganja yang tadinya kejang gitu, ya kan. Ya orang juga pelan-pelan, ya itu inilah teknik lah, akal-akalan lah gitu. Terus ya apa kan? kata bapak mertua sama ibu mertua lu? It's okay to be different. Wah, gue terhanyut tuh waktu lagi lamaran tuh. Yang ngomong kan ayah kan, ayahnya istriku kan waktu itu kan. Dan dia jarang ngomong gitu, maksudnya orangnya jarang komunikasi karena kerjanya di luar kota gitu ya, lebih sering sama bundanya. Kalau bundanya menerima lah udah, maksudnya ya pilihan anaknya, pilihan bundanya juga gitu kan. Tapi kalau waktu bokapnya ngomong gitu, wah seneng banget, terharu, seneng banget gitu loh, bahwa sebenarnya didukung ya, mungkin juga itu masalah waktu ya, maksudnya ini anak kok konsisten banget sih gitu loh. Emang gue jadi kurus waktu itu karena ya, sorry emang sekarang gemuk nih ya ini gemukan serius berat gue sekarang 72 73. Aslinya dulu sebelum gue jadi aktivis 76, terus mulai jadi aktivis sampai 67. Ya, berat badannya kurus banget ya kan, kayak karena apa ya, gue kan kayak jadi aktivis itu tanda petik apa kalau orang belajar musik tapi tanpa sekolah? Otodidak istilahnya. Bukan ikut himpunan apa, dari dulu nggak suka organisasi, nggak suka anak BEM apa nggak suka, gue suka main bola, pokoknya kerjaan main bola kerjaan gitu, olahraga main bola. Udah jadi otodidak, jadi kayak merasa segala sesuatu yang berhubungan sama ganja, apakah ngurusin edukasinya, apakah ngurusin gerakannya, komunitasnya yang ingin ikut bergerak, itu harus gue pikirin semuanya. Jadi ternyata pikiran itu ngebuat badan gue jadi kurus dan long distance. Waduh, capek. Pacaran si waktu itu Sandra di Australia. Oh ya ampun. Ya Allah, naas banget hidup. Begitu. Jadi badan kurus, capek. Emang kalau mau dipikirin capek banget gitu ya kan. Belum lagi banyak yang curiga lah sama apa yang kita kerjain gitu kan, jangan-jangan mau dagang kan lo yang kayak gitu ya kan. Jadi kita semua masuk pikiran kan. Bener, itu yang bikin capek. Tapi tadi mau cerita soal LGN Shop sih. tapi itu nanti dulu. Tapi terus capek, tapi terus yang selalu ngasih motivasi itu adalah entah gimana ceritanya, di tengah jalan tuh selalu ketemu orang-orang yang pas gitu, yang kita butuhin waktu itu. Jadi kita kayak sekarang deh paling dekat. Sekarang kita lagi butuh untuk melakukan kampanye dengan lebih strategis, lebih dulu kampanye kita nggak pernah kita rancang. Jalan aja gitu. Sekarang kita ketemu kawan yang lulusannya S2 psikologi intervensi sosial. Tiba-tiba relawan secara sukarela dia di sini sekarang udah 1 tahun lebih loh secara sukarela. Dia bantu kita di yayasan untuk ngerancang campaign, ada Stop Ganja Phobia, ada Rakyat Berhak Sehat. Kita bikin di Instagram kita punya satu rubrik tentang biji judulnya gitu ya. Itu dipikirin gitu loh. Udah ada timnya dan konseptor udah ada nice. Waktu kita butuh itu gitu, karena tahun lalu waktu si Pak Rafli Kande di DPR ngomongin soal yang lo satu dialog di Rosi ya? Di Rosi itu, dari situ kan insight yang gue dapet adalah dia bilang intinya kalau lu pengen mengambil hati DPR itu kan mikirnya one man one vote. Pokoknya siapapun yang bisa ngasih gue suara akan gue lakukan. Termasuk kalau gue harus bicara ganja dan itu memberikan suara yang banyak buat gue akan lakukan itu. Gue langsung mikir, oh berarti kalau campaign gue bagus, lo bisa jadi anggota DPR. Bukan gue bisa jadi anggota DPR, gue gak mau. Gue bisa mempengaruhi anggota DPR. Pak, dukung saya nanti suara bisa kasarnya gitu ya kan. Kasar kan gobloknya gitu ya kan. Tapi kan nyatanya maksudnya
nyatanya adalah kalau lo bisa meyakinkan masyarakat bersuara bahwa ganja adalah sesuatu yang positif buat Indonesia, yang ngedukung lo tuh sebenarnya akan banyak. Jadi gue pikir, wah ini campaign harus serius nih, dateng lo orang itu. Hal-hal kayak gitu, kayak mau masuk, kita kan kesulitan nyari orang buat masuk ke Mahkamah Konstitusi. Bu Dwi kan nggak langsung mau. Ketemu tahun 2016 emang langsung mau ikut berjuang kayak gitu, ngapain, resikonya banyak kali, Dir. Ya kan, nanti tanya aja sendiri sama Bu Dwi itu gimana akhirnya dia sampai mau. Tapi pendekatan perlahan-perlahan akhirnya ada satu momen yang Bu Dwi akhirnya ya udah aku mau. Dan itu waktu dibutuhin, kita lagi nyari pemohon untuk kita maju kan. Tiba-tiba datang banyak banget, Profesor Musri. Waktu kita tahun 2014 harus presentasi di depan Kementerian Kesehatan soal kalau kamu pengen mengajukan riset, ya kamu presentasi dong, kamu mau riset soal apa. Prof Musri mau. Dan itu semua dibiayai dari mana? Dari jualan merchandise. Prof Musri mau lo naik pesawat yang murah gitu loh. Nggak Prof harus. Musri dari mana? Dari Aceh. Oh. Penginapannya juga penginapan seadanya, profesor. Ya ampun. Orang, maksudnya, jadi kami di organisasi selalu didukung sama orang-orang yang kayak gitu tuh. Yang ternyata tuh emang dia punya, gue juga pengen sebenarnya ganja legal gitu. Tapi gue nggak mau jadi frontman. Udah lo aja ya kayak jadi frontman-nya, gue bisa bantu apa. Nah orang-orang kayak gitu tuh hampir setiap hari tuh kayak ada momen-momen yang dia selalu datang sampai sekarang. Itu yang buat gue secara personal kayak, wah ini kayaknya emang sama Tuhan jalan gue di sini deh gitu. Jadi hati lo gede banget ya karena supportnya nggak putus-putus. Iya, nggak kayak lu nggak boleh pergi dari sini gitu. Walaupun di akhir-akhir banyak orang yang mulai curiga sama gerakan kita ditunggangi sama kepentingan besar apa itu, kalau tapi gua, iya nggak? Ya menurut gue malah kita lagi merancang gimana kita bisa menunggangi kepentingan yang lebih besar. Gue malah otak gue kayak gitu. Karena gue berpikir sebagai Indonesia. Menurut gue Indonesia bangsa yang gede. Bangsa sebesar kita tuh bisa punya power untuk justru punya bargaining position yang setara gitu loh. Tapi pernah ada yang datang ke lo untuk kayak, yuk sama gue aja, ya, jalan bareng. Oh ya? Iya banyak lah. Kayak siapa tuh misalnya? Jadi sebetulnya ada lah ya support tidak terlihat yang sebetulnya ganja aset, Bu. Aset ya. Ganja aset yang sustainable gitu, bukan minyak banyak yang prediksi itu akan habis tahun berapa gitu. Ganja sustainable. Tanaman annual itu tanaman yang tanam panen. Kalau bulan ya panennya? Macam-macam. Kalau rata-rata di negara bagian Colorado tahun 2020 itu 57 hari panen. Wow. Rata-rata, yes. Karena mereka, Amerika ini menariknya gini. Jadi contohnya ayam yang paling sederhana. Apa analoginya? Di Eropa, di Amerika itu ayam yang dikembangbiakan adalah gimana caranya umurnya bisa pendek, badannya besar. Umurnya pendek maksudnya cepat dipotong. Oh, untuk dikonsumsi buat makanan. Iya. Pola pikir mereka buat di industri. Buat industri kebutuhannya makanannya kan 60 hari. Kan ayam sekarang cuman nggak nyampe 60 hari udah dipotong. Bisa 1,2 kilo. Ya kan? Di Indonesia ayam, tahu nggak yang dicari apanya? Suaranya. Orang kalau beli ayam apa di Indonesia? Iya, jutaan loh. Kok warnanya hitam, nggak peduli bisa dimakan apa enggak. Jangan salah, gue baru dapat cerita kemarin pejabat investasinya dari ayam aduan. Selain lukisan mahal, ayam aduan itu jadi sarana investasi. Baru kemarin gue ngomongin. Ayam di Amerika bibit benih-benih ganja dibuat sedemikian rupa supaya bisa dipanen dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Dagang itu yang merusak alam sebenarnya. Mereka nggak peduli bisa nggak sih. Kalau kita di Indonesia, kita mau ngelegalin pakai cara Indonesia kan, yang bisa. Kan ganja keunggulannya justru karena dia sustainable. Tapi kalau dia tidak didesain secara sustainable, dia jadi tidak sustainable, dia jadi merusak, jadi kayak kelapa sawit. Oke, by the way, gue mau sedikit promosi. Ini adalah buku yang disusun sama teman-teman LGN. Ini Hikayat Pohon Ganja ya, Dir, yang disusun berempat ya. Lo bersama dengan? Ada Bang Irwan, ada Opa, terus terakhir ada Lodi bantu buat ngedit lagi. 2018
2011 nih terbit. 2011. Dan sekarang udah nyampe berapa eksemplar kecetaknya? Sama Gramedia kalau nggak salah tuh sampai 6 ribuan Sendiri? kejualnya. Sama sendiri udah 10 ribuan lah. 10 ribuan. Dan tadi Dira bilang ini yang paling banyak ngasih duit buat teman-teman di LGN. Makasih kawan-kawan. Pokoknya kalian yang sudah membeli buku ini, pokoknya justru karena kalian tuh kita jadi bisa geraknya leluasa. Ini yang paling banyak ngasih ini sih, bensin lah. Bensin ya. Buat perjuangan kita. Tapi ada nggak sih pihak-pihak yang ingin menyusupi ngasih bensin juga gitu Dir selama pergerakan LGN ini jalan karena ngerasa wah seksi banget nih teman-teman komunitas super keren ini gitu? Lebih banyak personal sih. Kalau atas nama, mungkin gue rasa organisasi masih takut sih. Gitu ya? Iyalah ngasih sesuatu ke Yayasan Satifan Nusantara atau ke LGN gitu ya kan. Kalau sifatnya kolaborasi LGN Shop tuh sekarang udah mulai banyak. Oh, oke. Iya kan, kayak sesama seniman gitu seniman ya. kita bikin merchandise bareng. Kalau yang ini kan ini yang ngedesain. Oh, ini saya nggak ada. Sebenarnya ini kan namanya Tenung Tanya Lara. Tenun apa? Tenung Tanya Lara. Tanya Lara. Nama koleksinya. Oh. Tenung Tanya Lara itu adalah sebuah lontar usada di Bali. Itu tentang pengobatan yang di dalamnya itu ada pengobatan dari ganja. Di Bali. Nice. Gitu. Nah, kita dapat itu karena kita kita dulu cerita dikit nih ya. Yayasan Satifan Nusantara itu kan salah satu pendirinya namanya Peter Dantovsky, Mas Danto. Ya kan, Mas Danto itu yang paling punya concern sama budaya ganja. Concern dia sebenarnya soal kebudayaan secara umum lah di Indonesia. Dan dia yang membawa kajian soal kebudayaan ganja di Indonesia lewat gerakan kita ini. Nah dia jalan ke Aceh, ke Bintan, keliling lah Indonesia ini untuk nyari data gitu ya kan. Tapi tahun 2014 atau 15 penjara, ketangkep. Dia nyusun buku itu, terus terakhir sekarang dia lagi di penjara lagi di Bali. Waktu lagi mau mencari ketemu sama, istilahnya apa kalau Mas Danto bilang itu ya, semacam orang-orang adat yang memang bisa membaca dan masih mempraktekkan budaya pengobatan itu. Warisan itu gitu di Bali. Walaupun warisan ganja ya kurasa sangat sulit udah ditemukan, tapi kan pengetahuannya, cerita-ceritanya masih bisa digali kan. Nah, itu ada di namanya Tenung Tanya Lara. Nah, si usada Tenung Tanya Lara ini itu ternyata tahun 91-92 sudah diterjemahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kan bahasanya bahasa Bali kan. Iya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kita menemukan bahwa di dalamnya ada ganja justru dari terjemahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau nggak lu juga nggak bisa baca kan Kalau bahasa kita nggak ngerti. Makanya Mas Danto ya? waktu itu ke Bali untuk mengkonfirmasi hal itu. Nah, karena kita mendapatkan itu, makanya kita bikin si koleksi yang ini. Itu gayanya gaya Hindustan gitu, warna-warnanya warna-warna earth tone yes, gitu ya. Yeah. Oh gitu. Dan nyocokin sama Bali yang bisa dipakai santai, bisa dipakai buat upacara. Iya kan? Baju gini kan kayak aku pakai buat sholat juga masih bisa. Ke pengajian masih oke, acara keluarga atau santai di rumah juga masih enak gitu. Nah, koleksi tadi mau cerita apa kita? Iya, apa namanya? Buku tadi. Nah, ini ngasih duit banyak banget. Terus. sorry kebanyakan ngomong gara-gara udah jarang di wawancara, jadi kalau ngomong suka kemana-mana. Jadi ya dari merchandise ini kita dapat apa kolaborasi lagi cerita soal sama kolaborasi. Seniman. Iya, jadi kan cerita kalau ngasih donasi kan nggak banyak, organisasi nggak ada yang berani, tapi kalau kolaborasi itu jadi sekarang lebih banyak kayak gitu untuk kita nyari dana lewat LGN Shop. Kita bikin produk ya kan, produknya jadi yang penting sekarang produknya kita pengen lebih fashionable, lebih keren lah gitulah, supaya orang bukan orang yang doyan ganja doang gitu yang pakai. Kita pengennya kan masyarakat yang menyebarin, masyarakat umum luas, kan luas gitu yang nyebarin gitu. Makanya kita bikin kaos-kaos kayak gini ya. Oh, ini tadi pertanyaan gue itu yang ngasih bensin ke kalian ini akhirnya kebanyakannya personal ya, bukan? Kebanyakan personal dan dari kolaborasi dari LGN Shop. Seniman-seniman tadi. Yes. Oke, jadi purely LGN ini jalan dari LGN Shop doang ya dia? Iya. Sekarang? Iya. 11 tahun gue. Makanya
apa ya, dan ternyata mengelola bisnis sama mengelola gerakan ini ilmunya ternyata beda. Maksud gue ilmu buat berbisnis sama buat gerakan tuh bukan, berbisnis tuh emang bener-bener harus dipikirin ya secara bisnis ya, kamu ngerti lah gimana bikin podcast, mungkin kita juga harus mikirin gimana secara bisnis juga ini bisa jalan, itu kan pasti kita pikirin juga kan, sama gerakan juga. Makanya ada satu tim sendiri di LGN Shop ini yang emang ngurusin buat bisnisnya gitu. Pokoknya gimana caranya makin gede lu ngasih dana ke kita, makin cepet nih legal gitu. Wah, kalau kita bisa pasang billboard di tiap, iya kan? Iklan-iklannya di pinggir-pinggir, di MRT kayak di mana, apa orang nggak ganja medis atau apa, rakyat berhak sehat, stop ganja fobia, apa orang nggak, oh iya. Ya coba LGN Shop bisa ya 5 miliar sebulan. Amin. Ayo dong makanya belanja di LGN Shop. Gue taruh di bio ya, jadi silakan teman-teman yang pengen lihat-lihat merchandise-nya LGN Shop untuk bisa nge-support pergerakannya teman-teman LGN, silakan banget langsung beli di sini nih. Nanti kita iklanin. Yes, thank you. Oke, Dir, the last question. Apa mimpi lo yang masih pengen lo kejar terus selain ini, memang sebentar lagi menurut lo akan sampai ke sana. Tapi apa saja mimpi Dira dan teman-teman LGN untuk bisa segera menuntaskan dan menjalankan amanah teman-teman yang memang membutuhkan ganja untuk peruntukan yang semestinya? Mimpi kalau secara personal, kalau gue sederhana sih. Terutama gue sama Sandra ya. Keluarga gue sama Sandra tuh selalu pengen tiap orang di Indonesia itu bisa menanam. Kalau mimpi gue sama Sandra, gue pengen, kita tuh pengen orang-orang yang membedakan orang-orang Indonesia dengan orang-orang lain. Orang Indonesia tuh mengerti tanaman, karena kita emang lahir di lingkungan yang seperti itu. Agraris ya negara kita. Sangat rugi kalau kita tidak mengerti soal itu. Sebenarnya cita-cita gue sama Sandra secara ya inilah personal kita gitu. Tapi kalau buat gerakan, gue membayangkan ganja ini bisa ngasih kemakmuran sih buat Indonesia gitu. Buat ya sama kayak gerakan lah, Indonesia ini kalau secara politik bangsa kita juga mau berdaulat, pasti butuh bensin juga kan, pasti butuh suntikan dana juga kan. Dan gue pikir ganja ini kalau dikelola dengan benar gitu ya, dengan cara Indonesia, ini bisa ngasih kemakmuran buat bangsa kita sih. Itu sih. So mungkin secara langsung Dira juga mau ngomong ke pemerintah, please consider soal legalisasi ini gitu ya, pemanfaatannya mungkin untuk medis dan segala macam. Jadi semoga segera menemukan titik terangnya, Dir. Amin. Perjuangan teman-teman, semoga semangat terus. Kalau kamu kenal gitu sama Pak Jokowi, tolong dikenalin mungkin. Siapa tahu ya kan. Udah pernah ada diskusi sama Pak Menkes belum sih? Sama Pak Budi. Pak Budi Gunadisadikin? Belum. Lagi mencari cara gimana cara. Enggak, beliau tuh aku ngebayangin beliau pasti lagi sibuk ngurusin COVID. Iya, sibuk sih beliau. Kemarin habis dari Papua juga. Yes, pasti. Jadi kalau momennya udah pas gitu, ini kan soalnya ngomongin ganja tuh nggak bisa duduk 5 menit, nggak bisa gitu. Kayak harus suasananya tuh harus enak bener, harus santai. Kita maksudnya harus bener-bener dapet gitu loh bahwa ganja ini tuh punya potensi yang kalau dikelola tuh bener gitu. Bisa, ya? Jadi momennya juga nyari itunya gitu. Kita tuh nyari itunya gitu, nggak sok tak berapa, nyari gitu. Oke. Ya kalau kenal, ya kenalin boleh. Siap, oke. Semoga nanti ada kesempatannya bisa duduk bareng ya Pak BGS. Thank you Nuna. Dir, terima kasih banyak ya Dir. Thank you so much. Sama-sama. Semangat terus karena gue support teman-teman yang konsisten di pergerakan ya, pergerakan apapun itu. Tapi mungkin Dira dan juga teman-teman di sini bisa menyuarakan apa yang diyakini benar, dan itu tadi niatnya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan banyak orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi bukan untuk rekreasi, sekali lagi teman-teman. Dan campaign fobia ganja itu menurut gue bisa juga di-tweak dengan bagaimana orang mengerti lebih jauh lagi tentang ganja itu apa, manfaat ganja itu seperti apa, dan kenapa ganja akhirnya bisa diperjuangkan sama teman-teman LGN kayak sekarang. So please do, gue promoin ini buku Hikayat Pohon Ganja. Bisa kalian beli di LGN Shop, dan merch yang gue sama Dira pakai ini juga bisa kalian dapatkan di situ. Support teman-teman pergerakan, dan once again thank you so much Dira. Sama-sama.
Pokoknya sehat-sehat terus ketemu. ya, sampai kita ketemu lagi ya. Thank you ya. Yeay, sama-sama Dir. Dan itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue sama Dira Narayana. Semoga teman-teman bisa mendapatkan perspektif berbeda tentang ganja yang sekarang selalu menjadi topik pembicaraan dan cuma ada di skena-skena kalau tadi gue bilang. Sekarang kita bisa berbicara dengan data, berbicara secara klinis, berbicara the way ganja ini memang ternyata dibuktikan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. So, gue Aziza Hanum mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye! So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye!